Sandangan aksara Jawa. Sandangan merupakan coretan atau simbol tambahan yang digunakan untuk memberi pelafalan vokal dan akhiran tertentu terhadap aksara Jawa atau yang sering dikenal dengan aksara Hanacaraka. Jenis sandangan aksara Jawa ada 3 macam. Yang pertama sandangan swara, yang kedua sandangan panyigek, dan yang ketiga sandangan wianjana. Selanjutnya mari kita bahas jenis sandangan dalam aksara Jawa. Sandangan swara digunakan untuk mengganti huruf vokal yaitu U, I, E, dan O. Terdiri dari suku, ulu, pepek, taling, dan taling tarung. Jenis sandangan swara. Suku, penulisannya berada di bawah aksara Jawa. Kegunaannya yaitu untuk memberi vokal U atau mengganti vokal U. Contoh, tuku buku, tulis aksara to dikasih suku di bawahnya, dilanjutkan ko dikasih suku, kemudian bo kasih suku, dan terakhir ko dikasih suku di bawahnya. Wulu, penulisannya berada di atas aksara Jawa. Wulu digunakan untuk mengganti vokal I atau memberi vokal I. Contoh, sapi siji, penulisannya tulis dulu aksara so, po diberi wulu di atasnya, so diberi wulu, dan kemudian jo diberi wulu. Pepet, penulisannya berada di atas aksara Jawa. Kegunaannya untuk memberi atau mengganti vokal E. Contoh, kebo telu, penulisannya aksara ko diberi pepet, kemudian aksara bo, aksara to diberi pepet, kemudian aksara lo diberi suku. Pengecualian, untuk aksara ro dan aksara lo tidak boleh menggunakan pepet untuk bunyi re dan le, namun harus menggunakan po cerek dan ngolelet. Po cerek, penulisannya berada di atas garis, sama seperti menulis aksara Jawa lainnya. Kegunaannya untuk mengganti aksara re. Contoh, reco, penulisannya tidak menggunakan ro di pepet, tapi menggunakan po cerek, kemudian disusul dengan aksara co. Pengecualian yang kedua, ngolelet. Ngolelet digunakan untuk mengganti aksara le. Contoh, lega, penulisannya bukan menggunakan lo di pepet, namun menggunakan ngolelet, kemudian aksara go. Taling, penulisannya berada di depan aksara Jawa. Taling digunakan untuk mengganti huruf E. Contoh, lele keli, penulisannya tulis dulu taling, kemudian aksara lo, taling lagi, lo lagi, taling, kemudian aksara ko, terakhir aksara lo diberi wulu. Taling tarung, penulisannya berada di depan dan di belakang aksara Jawa atau mengapit aksara Jawa. Kegunaannya untuk mengganti vokal O. Contoh, soto kebu, penulisannya tulis taling dan tarung di antara aksara so, kemudian tulis taling tarung di antara aksara to.
Kemudian tulis aksara ko diberi pepet, dan terakhir aksara bo diapit oleh taling tarung. Sandangan panyigek digunakan dalam penulisan aksara Jawa sebagai penanda untuk menutup konsonan di akhir suku kata. Sandangan ini terdiri dari layar, wigyan, cecak, dan pangkon. Jenis sandangan panyigek: layar, penulisannya berada di atas aksara Jawa. Kegunaannya untuk menandai suku kata berakhiran R. Contoh, pasar buyar, penulisannya tulis aksara po, so, kemudian dikasih layar di atasnya. Aksara bo dikasih suku dan aksara yo dikasih layar. Wigyan, penulisannya berada di belakang aksara Jawa. Kegunaannya untuk menandai suku kata yang berakhiran H. Contoh, gajah obah, penulisannya ditulis aksara go, jo, kemudian agar hanya mati dikasih wigyan, kemudian bo, dikasih wigyan lagi. Cecak, penulisannya berada di atas aksara Jawa. Kegunaannya untuk menandai suku kata yang berakhiran ng. Contoh penggunaan cecak, tukang tarung, penulisannya tulis aksara to dikasih suku, kemudian aksara ko dikasih cecak, dilanjutkan aksara to, ro dikasih suku dan cecak. Pangkon, penulisannya berada di belakang aksara Jawa. Kegunaannya untuk menandai huruf mati di akhir kalimat. Pangkon tidak boleh digunakan untuk konsonan akhir R, H, dan NG karena sudah diwakili oleh layar, wigyan, dan cecak. Contoh penggunaan pangkon: semar mesem, penulisannya ditulis aksara so dikasih pepet, kemudian aksara mo dikasih layar, kemudian aksara mo dikasih taling karena bunyinya me, kemudian aksara so dikasih pepet. Terakhir tulis dulu aksara mo agar aksara mo bisa mati menjadi M di pangku atau dikasih pangkon. Sandangan wianjana digunakan sebagai penanda gugus konsonan atau dua konsonan dalam aksara Jawa yang akan membentuk suatu suku kata, terdiri dari cokro, keret, pengkal, pancingan wo, lan pancingan lo. Jenis sandangan wianjana: cokro, penulisannya berada di bawah aksara Jawa, digunakan untuk penanda gugus konsonan yang unsur terakhirnya ro. Contoh, prajurit, penulisannya tulis aksara po, kemudian di bawah aksara po tulis cokro sehingga berbunyi pra, kemudian lanjut aksara jo diberi suku, aksara ro diberi wulu, terakhir aksara to karena to-nya mati menjadi t, terakhir diberi pangkon. Keret, penulisannya berada di bawah aksara Jawa. Keret digunakan untuk penanda gugus konsonan yang unsur terakhirnya re. Contoh penggunaan keret: kretek, penulisannya tulis aksara ko agar bisa berbunyi kre,
diberi keret di bawahnya. Kemudian tulis aksara to diberi pepet, dan terakhir aksara go. Agar go-nya mati menjadi G, diberi pangkon. Pengkal, penulisannya berada di samping aksara Jawa. Kegunaannya sebagai penanda gugus konsonan yang unsur terakhirnya yo. Contoh penggunaan pengkal, gebyah. Penulisannya awalnya ditulis aksara go dikasih pepet, kemudian aksara bo biar bisa menjadi bunyi bia dikasih pengkal. Kemudian karena hanya mati kita menggunakan wihyan. Panjingan wo, penulisannya berada di bawah aksara Jawa. Panjingan wo digunakan untuk penanda gugus konsonan yang unsur terakhirnya wo. Contoh penggunaan panjingan wo, wali, penulisannya tulis aksara ko kemudian diberi panjingan wo di bawahnya. Setelah itu tulis aksara lo dan beri wulu di atasnya. Panjingan lo, penulisannya berada di bawah aksara Jawa. Panjingan lo digunakan sebagai penanda gugus konsonan yang unsur terakhirnya lo. Contoh penggunaan panjingan lo, klopo, penulisannya tulis aksara ko kemudian diberi panjingan lo di bawah aksara ko. Selanjutnya tulis aksara po. Demikian tadi jenis sandangan yang digunakan dalam penulisan aksara Jawa.